Story Nabi Muhammad SAW kali ini bahwa Nabi Muhammad muda sebelum kenabian, Nabi tumbuh dengan gagah perkasa dan pernah aktif militer loh, dan belajar kemiliteran kepada om-omnya. Jadi tentara dan pernah ikut ke medan perang Al-Fijar. Dinamakan perang Al-Fijar artinya perang melawan para pendurhaka yang melanggar undang-undang suci negara. Peperangan terjadi di daerah Nakhlah, suatu tempat antara ibu kota Mekah dan Taif. Nabi diajak dan ditarik militer itu ikut perang sama om-omnya, jadi ditarik om-omnya gitu. Jadi Nabi Muhammad muda tumbuh besar, gagah perkasa, belajar dan menyaksikan peperangan serta turut serta bareng omnya Hamzah yang seangkatan atau seumuran itu. Dan om-omnya Nabi memang para panglima perang rata-rata, memegang pimpinan perang perwakilan dari barisan Bani Hashim seperti Jubair, Abu Thalib, Hamzah, Abbas. Itu omnya Nabi semua tuh. Orang-orang berpengaruh dan dimuliakan semua, secara turunan Abdul Muthalib kan. Jadi Nabi sebelum menjadi pimpinan umat, pemimpin negara, pimpinan yang memberlakukan undang-undang Allah di muka bumi ini, pucuk pimpinan perang di perang-perang berikutnya untuk menegakkan misi ilahi sudah mendapatkan pengalaman bareng om-omnya sejak Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Bahkan di usia muda antara 15 sampai 20 tahunan saat itu. Jadi umur Nabi itu masih muda lah, Nabi Muhammad muda. Perang Al-Fijar berlangsung bahkan sampai 4 tahun lamanya dan diakhiri dengan perjanjian perdamaian kala itu. Nabi pernah cerita ke para sahabat, "Qad hadartuhu ma'a umumati wa ramaitu fihi basahum wa ma uhibbu anna lam akun fa'al." Sesungguhnya aku ikut perang Fijar bersama-sama dengan para pamanku, dan aku turut melepaskan panah dalam peperangan itu, dan aku tidak suka kalau aku tidak berbuat. Nabi mendapatkan pendidikan yang keren bukan? Dukungan para om-omnya Nabi Muhammad sebelum kenabian teh penuh kasih cinta pokoknya. Bahkan dari sang kakek Abdul Muthalib dikala masih hidup. Nabi Muhammad juga kan ditempatkan di pedesaan dusun Bani Sa'ad ya pada waktu itu semasa bayi sampai beliau belia. Agar apa? Agar lingkungan Nabi Muhammad kecil hidup di dalam udara padang pasir yang bersih dalam suasana baik, agar tumbuh dengan segar dan sehat. Tumbuh kecerdasan pikirannya yang cemerlang agar dapat ditunjang dengan semangat hidup bebas merdeka. Pergaulan hidupnya tidak dipengaruhi yang jelek-jelek, dan agar mempunyai budi pekerti yang berakhlakul karimah lah, tata krama, sopan santun yang berwibawa gitu. Bahasa Arab dusun Bani Sa'ad kan terkenal masih bahasa Arab murni pada waktu itu. Sejatilah pokoknya bahasa Arabnya, bahasa Arab asli yang belum tercampur rusak oleh bahasa asing. Jadi Nabi teh bertutur kata dengan bahasa Arab yang asli, baik, sopan santun dan dialognya tuh fasih. Makanya ketika Nabi dakwah teh jelas, lugas dan pastinya mudah diterima dan dipahami sebetulnya. Nah, Nabi teh dididik di lingkungan itu, berbeda dengan anak-anak yang tumbuh di ibu kota Mekah atau yang lainnya, karena kan jahiliyah gitu loh. Jadi Nabi terlepas lah dari pendidikan jahiliyah mah. Dan terbukti Nabi menjadi sosok tokoh bergelar Al-Amin yang artinya terpercaya setelah Nabi dewasa dan berada di ibu kota Mekah. Secara pendidikan Nabi kan keren, dari akhlak, dialog bahasa, budi pekerti, penuh wibawa pokoknya. Jadi kalau sekarang sekolah teh di sekolah yang pendidikannya paling berkualitas gitulah di dunia gitu. Jadi Nabi Muhammad kecil, bahkan Nabi Muhammad muda jauh sekali lah dengan kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah. Nabi kan secara terjaga oleh Allah, termaksum ya. Kalau yang jahiliyah ya memang kagak ada Allah kan, seperti gue jelaskan di session-session sebelumnya.